Baik, selanjutnya untuk kelompok 14 dari Universitas Darussalam Gontor, mohon mempersiapkan diri untuk kelompok 14. Waktu 4 menit, kami persilahkan untuk mempersiapkan untuk cek suara dari tiap anggota kelompok dan cek slide presentasi. Dipersilahkan untuk kelompok 14. Baiklah, sebelum kita melanjutkan, izinkan saya untuk mengecek suara tim saya terlebih dahulu dan menyapa saudara-saudara saya. Narai, kabar Kang Edo? Alhamdulillah, Kang Giri damang. Kumaha Kang Emir damang? Alhamdulillah, nyong sehat-sehat baik. Piye kabare Mas Hafid? Alhamdulillah Mas Amir, kabar kula sae. Alhamdulillah, suara kami telah terdengar. Bang Emir, bisa dicek dulu PPT apakah berjalan dengan baik dan benar? Baik, siap Mas Giri. Bagaimana, Bang Emir? Berjalan dengan baik? Alhamdulillah berjalan dengan baik seperti semangat kita pada siang hari ini. Baiklah, terima kasih. Seperti kata pepatah dalam bahasa Arab, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti akan berhasil. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, masih ada waktu kurang lebih 1 menit lebih untuk persiapan. Kita akan mulai presentasi tepat pada menit 20.00. Mohon ditunggu. Baiklah, sebelum itu, izinkan tim kami untuk berdoa terlebih dahulu guna kelancaran presentasi kami pada siang hari ini. Baik tim, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, waktu persiapan sudah selesai. Presentasi dari kelompok 14 dari Universitas Darussalam Gontor, kami persilahkan. Baiklah, yang terhormat kepada para reviewer yang hadir pada siang hari ini, Bapak Guntur dan Ibu Fatimah Sari, yang terhormat pada dosen pendamping dan seluruh teman-temanku sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian, pendidikan merupakan hal yang penting bagi setiap bangsa. Menurut Undang-Undang Nasional Pasal 5 Ayat 1, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, sehingga tidak ada perbedaan hak antara manusia normal dengan yang disabilitas demi menciptakan pendidikan yang maju untuk negara dan bangsa. Namun mirisnya, layanan pendidikan belum terbagi secara merata kepada anak-anak penyandang disabilitas.
Menurut data terbaru dari UNICEF dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, sekitar 30% anak penyandang disabilitas di Indonesia tidak memiliki akses pendidikan. Dari sekitar 2,2 juta anak penyandang disabilitas, sebanyak 660.000 diantaranya belum dapat mengenyam pendidikan formal. Hal ini diungkapkan juga oleh Ibu Maniza Zaman sebagai perwakilan UNICEF untuk Indonesia. Beliau mengatakan bahwa setiap anak, tanpa memandang kemampuan mereka, berhak mendapatkan peluang yang sama untuk berkembang. Namun, anak-anak dengan disabilitas terus menghadapi ketidaksetaraan yang jelas dalam semua aspek perkembangan anak. Padahal, penelitian menunjukkan bahwa akses pendidikan dapat meningkatkan kesejahteraan emosional dan kesehatan mental penyandang disabilitas. Pendidikan memberikan mereka rasa pencapaian dan penghargaan diri yang penting untuk kesehatan mental yang baik. Mitra kami dalam program ini adalah SLB Jenangan Ponorogo yang didirikan pada tahun 2006 dan beroperasi pada 2008 dengan 3 jenjang pendidikan yaitu SDLB, SMPLB, dan SMALB. Sekolah ini memiliki 14 guru, 4 tenaga administrasi, dan 80 siswa. Dari 80 siswa tersebut, terdapat 2 siswa tunalaras, 8 tunarungu, 48 tunanetra, 2 tunadaksa, 10 tunawicara, dan 10 tunagrahita. Setelah kami melakukan wawancara kepada pihak sekolah, terdapat beberapa permasalahan, diantaranya adalah terbatasnya program pembelajaran sosial, kemudian minimnya media pembelajaran juga menjadi permasalahan yang dihadapi SLB Jenangan Ponorogo, sehingga motivasi belajar anak tidak cukup maksimal. Berdasarkan permasalahan di atas, dan di era di mana anak kecanduan gadget serta menurunnya minat permainan tradisional, kami memberikan satu solusi, yaitu dengan bangga mempersembahkan Tuna Heritage, pendampingan terapi disabilitas, tunagrahita, dan tunarungu melalui permainan tradisional di SLB Jenangan Ponorogo. Iptek yang diterapkan adalah kreativitas dalam mendesain metode pembelajaran melalui permainan tradisional bagi tunagrahita dan tunarungu sebagai solusi untuk meningkatkan interaksi sosial juga motivasi dan minat belajar anak. Tuna Heritage dibuat oleh 4 sekawan di bawah bimbingan Ibu Niken Sylvia Puspitasari yang diketuai oleh Muhammad Ridho Alfarisi dengan anggota Muhammad Kiri Helambang sebagai anggota 1, Hafiz Saputra Utama sebagai anggota 2, dan Emir Muhammad sebagai anggota 3. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan interaksi sosial anak melalui permainan tradisional, meningkatkan kosakata dan pembendaharaan bahasa anak melalui implementasi permainan flashcard dalam permainan congklak, meningkatkan motivasi dan minat belajar bagi anak penyandang disabilitas melalui hal-hal yang baru yang ditemui dalam permainan tradisional. Dengan tujuan tersebut, diharapkan bisa membantu permasalahan utama mitra, yakni terbatasnya program pembelajaran sosial dan minimnya media pembelajaran. Bapak Ibu yang terhormat, pelaksanaan program kami sebagai berikut. Yang pertama adalah sosialisasi program kepada mitra. Yang kedua, pengenalan permainan tradisional Bakiak, Engklek, dan Congklak. Yang ketiga, pendampingan permainan tradisional. Yang keempat, observasi pengaruh permainan tradisional bagi siswa. Yang kelima, evaluasi. Dan yang terakhir adalah keberlangsungan program. Sosialisasi program kepada mitra. Pada tanggal 2 Mei 2024, ketercapaian hasil dari sosialisasi program kepada mitra adalah mitra menyetujui program pendampingan ini. Tim pengabdian mengetahui informasi, jumlah siswa keseluruhan, dan jenis disabilitasnya. Sistem pengajaran dan kendala yang sering dialami ketika mengajar, dan mitra memberikan kepada tim pengabdian sejumlah 18 siswa dengan kategori 10 siswa penyandang disabilitas tunagrahita, 8 siswa penyandang tunarungu. Tanggal 21 Mei 2024, pendampingan pertama pun dimulai dengan mengenalkan program terapi melalui permainan tradisional Bakiak, Engklek, dan Congklak. Anak-anak mulai perlahan mengenal permainan tradisional yang diajarkan. Namun, banyak dari mereka belum mampu untuk menirukan gerakan dan menyelesaikan permainan ini. Tanggal 28 Mei 2024, setelah sebelumnya mereka diperkenalkan dengan dan dicontohkan, kini ketercapaian hasil program, anak-anak sudah mengenal permainan, meniru, dan bermain sesuai aturan, serta dapat menyelesaikan permainan yang diajarkan. Tanggal 20 Juni 2024, setelah melewati beberapa pendampingan secara intensif, kini anak-anak sudah memahami permainan, menirukan secara baik, dan bermain serta menyelesaikan sesuai aturan. Dalam evaluasi, terdapat beberapa grafik data dari awal dan akhir pendampingan pada anak tunagrahita dan tunarungu. Hasil evaluasi pendampingan menunjukkan bahwa ada peningkatan pada anak tunagrahita dalam mengenal permainan sebesar 26%, meniru 41%, bermain 43%, dan menyelesaikan permainan 53%. Adapun hasil evaluasi pendampingan menunjukkan bahwa ada peningkatan pada anak tunarungu dalam mengenal permainan 28%, meniru 56%, bermain 56%, dan menyelesaikan permainan 56%. Temuan yang kami peroleh pada aspek psikomotorik menunjukkan bahwa perubahan signifikan terjadi pada anak penyandang tunarungu daripada anak tunagrahita. Adapun perubahan yang terjadi selama pendampingan pada anak tunagrahita dan tunarungu dari aspek sosial dan pendidikan terlihat dalam grafik berikut.
Hasil evaluasi pendampingan menunjukkan bahwa ada peningkatan pada anak tunagrahita, interaksi sosial sebesar 26%, motivasi dan minat belajar sebesar 40%, kosakata anak 40%. Juga hasil evaluasi pendampingan menunjukkan bahwa ada peningkatan pada anak tunarungu, interaksi sosial 28%, motivasi dan minat belajar 37%, dan kosakata 56%. Temuan yang kami peroleh pada aspek sosial dan pendidikan menunjukkan bahwa perubahan signifikan terjadi pada anak penyandang tunarungu daripada anak tunagrahita. Keberlanjutan program, optimalisasi kader tunaheritek yang diprakarsai oleh tim. Kader-kader tersebut terdiri dari para pengajar SLB jenengan ini tuh sendiri. Dengan adanya kader-kader ini, diharapkan program tunaheritek dapat berlanjut dan berkembang secara berkelanjutan. Setiap kader akan didampingi langsung oleh tim pengabdian sehingga mereka mampu mandiri dalam menjalankan dan mengembangkan program ini. Selain itu, kami harap program ini dapat menjadi rekomendasi bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo sebagai salah satu metode pembelajaran yang dapat diterapkan di SLB yang ada di Ponorogo. Keluaran wajib. 1. Akun Instagram Tunaheritek 80%. 2. Buku pedoman 100%. 3. Laporan kemajuan 100%. Laporan akhir 100%. Sedangkan luaran tambahan 1. Submit jurnal Sinta 3 pengabdian kepada masyarakat Universitas Negeri Medan. Yang kedua, publikasi media massa dan HKI. Potensi hasil. Permainan tradisional tidak hanya dapat menghibur anak-anak, melainkan di dalamnya terdapat banyak sekali nilai-nilai sosial, pendidikan, dan budaya yang sering terlupakan oleh anak-anak pada zaman sekarang. Di antaranya sebagai berikut. 1. Dalam aspek sosial, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat interaksi sosial antara penyandang disabilitas dengan teman sebaya, pendamping, serta komunitas di sekitarnya. Dalam aspek budaya, juga berpotensi besar dalam menguatkan dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Dan dalam segi pendidikan, program ini memberikan stimulus untuk mengembangkan kognitif serta motorik kasar dan halus. Permainan tradisional tidak hanya menyenangkan, tetapi juga memperkuat keterampilan memecahkan masalah, kreativitas, serta koordinasi gerak bagi penyandang disabilitas tunagrahita dan tunarungu. Untuk rencana selanjutnya, yang pertama, menyelesaikan penyusunan laporan akhir. Yang kedua, mengunggah konten terakhir di akun media sosial Tunaheritek. Laporan keuangan. Untuk pendanaan yang kami peroleh dari Belmawa sebesar Rp8.050.000 dan dari perguruan tinggi sebesar Rp2.000.000, dana yang telah terpakai sebesar Rp7.245.000 dan tidak ada dana yang tersisa. Berikut adalah video kegiatan kami ketika kami melakukan pendampingan dan pengajaran terhadap anak-anak tunagrahita dan tunarungu melalui permainan tradisional. Terima kasih kami ucapkan kepada Ditjen Dikdiristek, Direktoran Pembelajaran dan Kemahasiswaan Universitas Darussalam Gontor dan SLB Negeri Jenangan Ponorogo yang telah membantu serta memberikan dukungan dalam pelaksanaan PKMPM 2024. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu presentasi sudah selesai. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu penilai untuk melakukan tanya jawab kepada peserta. Baik, adik-adik, selamat sudah mendapatkan pendanaan tahun ini dan terima kasih sudah melaksanakan PKM-nya dengan sangat baik. Ya, ada beberapa hal yang ingin dikonfirmasi dengan kegiatan adik-adik. Kita membahas tentang pendampingan terapi disabilitas. Artinya ini kan pendampingan terapi yang sudah ada, gitu ya, di SLB itu. Nah, selama ini terapi yang diberikan oleh SLB itu seperti apa ya adik-adik?
Izin menjawab Ibu, untuk pendampingan yang diberikan oleh mitra itu, pembelajaran sosial keseharian, seperti bagaimana cara menggosok gigi, menyapu, dan lain sebagainya. Oke, kemudian apakah ada terapi yang lain? Untuk saat ini tidak ada terapi yang lain di SLB Jenangan Ponorogo. Oke, karena kan ini judulnya adalah Tuna Heritage Pendampingan Terapi Disabilitas. Eh, Artinya ini apa ya, adik-adik akan kepada tunagrahita dengan tunarungu gitu ya, melalui permainan tradisional. Nah, kenapa memilih permainan tradisional adik-adik? Baik, Ibu, izin menjawab. Izin menjawab, Ibu, karena maraknya anak-anak yang sekarang kecanduan gadget dan hilang-hilangnya nilai-nilai sosial dan nilai-nilai budaya yang terdapat permainan tradisional, kami ingin mengangkat manfaat dari permainan tradisional ini, Bu. Kenapa kami memilih permainan tradisional Bakiak, Engklek, dan Congklak ini? Karena permainan ini sangat cocok dengan kondisi anak tunagrahita dan tunarungu. Begitu, Ibu. Apakah anak-anak di SLB tersebut selama ini juga selalu bermain gadget sehingga adik-adik ingin memberikan solusi yang lain? Izin menjawab, Ibu. Silakan. Untuk anak-anak di SLB Jenangan ini diperbolehkan untuk membawa gadget tersebut dikarenakan jarak dari anak-anak tersebut yang jauh dari sekolahan, Ibu. Jadi untuk menghubungi orang tuanya setelah selesai pelajaran di SLB Jenangan ini. Dan tidak sedikit yang menggunakan gadget ini hanya untuk mengabari orang tuanya saja. Terkadang mereka juga sering bermain aplikasi sosial media seperti TikTok dan lain-lain, Ibu. Oke. Berapa orang anak tunagrahita sama tunarungunya? Izin menjawab, Ibu. Untuk tunagrahita sendiri itu terdapat 10 siswa dan untuk tunarungunya itu terdapat 8 siswa. Oke, berarti 18 ya. Oke, nah tujuan program ini apa saja? Tujuan program ini apa saja? Untuk apa saja tujuan programnya? Jadi izin menjawab Ibu. Jadi tujuan program kami ini pertama untuk meningkatkan interaksi sosial anak kepada anak sebaya yang lainnya. Kedua, untuk meningkatkan kosakata anak dan pembendaharaan bahasa mereka. Yang ketiga, untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar anak. Itu, Bu. Oke, dengan yang kita tujuan kedua ya, meningkatkan kosakata anak gitu ya. Dengan apa? Permainan tradisional yang mana yang meningkatkan kemampuan kosakata anak? Baik, Ibu, izin menjawab. Permainan mana? Jadi permainan yang kami gunakan di sini adalah permainan congklak dengan implementasikan permainan flashcard yang kartu bergambar itu guna meningkatkan bahasa anak-anak itu tersendiri, Bu. Jadi ketika anak-anak bermain congklak dan saat ingin mengambil giliran teman yang lain, di situ kami selipkan permainan flashcard menebak kosakata gambar tersebut kepada anak sehingga peningkatan kosakata anak di situ. Oke, itu kosakatanya diambil, adik-adik buat flashcard itu kata-katanya diambil dari mana? Apakah kata-kata itu memang anak-anak tidak tahu atau seperti apa itu kata-katanya diambil dari mana? Jadi izin jawab Ibu. Jadi karena anak-anak yang tunagrahita ini memiliki intelektual di bawah rata-rata, jadi dia sangat sulit untuk memahami seperti anak yang lainnya. Mengenal hal-hal baru itu sangat sulit. Dan untuk mengenal hal baru juga tidak sangat sukar seperti itu, Bu. Apalagi anak tunarungu yang memiliki masalah pendengaran sehingga memang sangat sulit untuk mengetahui apa nama yang kita maksud seperti itu, Bu. Jadi kosakata anak ini kami ambil dari profesi-profesi yang ada di Indonesia, kata-kata benda yang di sekitar anak, dan juga nama hewan dan juga nama-nama tumbuhan seperti itu. Tapi mereka tahu ya, permainan congklak itu mereka tahu ya. Selama ini Tahu, mereka Ibu. sudah kenal ya. Oke. Baik. Oke, cukup ya. Nah, lanjut oleh Pak Guntur. Baik, terima kasih. Selamat buat tim dari Muhammad Ridho Al-Farizi dan juga didampingi oleh Ibu
dosen pendampingnya hadir juga di sini. Ya, yang saya mau konfirmasi adalah kan ini tadi disampaikan permainan ya, dengan permainan tradisional gitu. Dan ini ada dua, yaitu tunagrahita dan tunarungu. Di mana tunagrahita dan tunarungu itu kalau berdasarkan pendekatan pembelajaran itu berbeda gitu ya. Nah, adik-adik apakah sudah menerapkan hal tersebut? Karena tunagrahita dan tunarungu itu memiliki cara pembelajaran yang berbeda. Nah, ini gimana caranya terapinya itu bisa diterapkan kepada adik-adik yang membutuhkan di SLB Negeri Jenangan Ponorogo ini? Mungkin boleh disampaikan, silakan. Baik, Bapak izin menjawab pertanyaan. Jadi permainan-permainan tradisional yang kami terapkan pada anak-anak tunagrahita dan tunarungu tentu saja berbeda daripada anak-anak sebaya lainnya. Jadi untuk penerapan yang kami gunakan pada anak tunagrahita tersendiri, karena mereka belum bisa untuk mengenal secara langsung, jadi kami belajarkan mereka bakiak atau engklek atau congklak itu secara bertahap. Misalnya pada bakiak, kami tidak menyuruh anak-anak langsung berjalan dari garis start hingga garis finish. Jadi kami mengajarkan dulu terlebih dahulu menggunakan baki yang sebelah kanan dulu. Jika sudah bisa, kami lanjutkan seperti biasa. Lalu pada permainan engklek, anak-anak tidak mungkin kami suruh langsung lompat ke 7 kotak tersebut. Jadi kami suruh anak-anak lompat terlebih dahulu 1, 2, hingga 3. Apabila bisa, kami lanjutkan sampai hingga selesai. Seperti itu, Bapak. Oke, nah yang untuk tunarungu. Nah, ini kan berarti kan dalam tanda kutip ya, berdasarkan teorinya bahwa cara pembelajaran itu harus dengan komunikasi visual dan juga ada namanya pendekatan B2B, yaitu bilingual dan bikultural namanya, yaitu ada isyarat dan juga tertulis. Apakah adik-adik sudah menerapkan itu di dalam terapinya ini di permainan tradisional ini? Izin menjawab Bapak, Ya, untuk silakan. permainan yang kami ajarkan itu penerapan bagi anak tunarungu terdapat di permainan congklak yang ada mengintegrasikan antara congklak dan flashcard itu. Oke, berarti berhasilkah peningkatan tersebut terapinya dari permainan congklak tersebut kepada adik-adik yang di tunarungu? Sebagian besar berhasil. Oke, indikatornya apa berhasil? Mungkin boleh disampaikan. Izin melanjutkan Bapak. Indikator keberhasilan kami pada anak tunarungu terlihat pada anak yang awalnya sangat sukar untuk mengekspresikan saat mereka berkomunikasi, yang awalnya saat awal pendampingan, saat ditanya ataupun ini mereka cenderung diam karena sangat sukar untuk mengungkapkan apa yang mereka maksud. Setelah kami dampingi beberapa pertemuan, akhirnya anak mulai terbuka dan memahami dan secara langsung ingin mencoba untuk berkomunikasi, meningkatkan komunikasi mereka seperti itu, Bapak. Oke, baik. Jadi ada peningkatan ya dari pendampingan terapi tersebut. Nah, untuk pendampingan tersebut itu berarti dilakukan oleh adik-adik atau dibantu oleh gurunya gitu, karena kan bahasa isyarat butuh waktu ya. Nah, bagaimana pendampingan tersebut di lapangan? Izin menjawab Bapak, betul kami dibantu oleh pengajar dan pembimbing dari tunagrahita dan tunarungu tersebut, di mana pembimbing tunarungu itu menyampaikan apa yang ingin kami sampaikan, sehingga pesan yang ingin kami sampaikan tersampaikan kepada anak-anak tunarungu, seperti itu. Oke, baik. Jadi tentunya dibantu oleh guru ya di sana ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian saya mau satu justifikasi lagi. Untuk konten yang di sosial media itu dibuat oleh kalian atau menggunakan jasa pihak ketiga? Izin menjawab Bapak, untuk konten yang kami bagikan di media sosial kami menggunakan jasa pihak ketiga. Oh, pihak ketiga gitu ya. Jadi kalian sebagai konseptor dan dieksekusi oleh pihak ketiga, betulkah seperti itu? Betul. Oh, oke, baik ya. Baik, dari saya mungkin cukup itu dan semangat buat adik-adik ya. Tinggal dikit lagi laporannya dilengkapi gitu ya bagi yang belum gitu ya, dan semoga sukses ke depannya. Terima kasih dari saya, cukup saya kembalikan kepada Mbak Cut. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu penilai. Waktu diskusi telah selesai. Terima kasih kepada kelompok 14 yang sudah melakukan presentasi, semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Jangan lupa mengisi presensi dan survei yang kami sudah sematkan pada kolom chat. Terima kasih.